Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang takwa. Pembahasan seputar takwa. Mungkin di antara kita semua tidak ada yang tidak pernah mendengar kata takwa, yang artinya setiap kita itu pasti sudah pernah mendengar kata takwa, bahkan sering mendengar kata-kata tersebut. Tidak hanya sering mendengar, bahkan hafal betul kapan kata-kata tersebut diucapkan, dalam momen seperti apa, dalam keadaan seperti apa kata-kata takwa itu digunakan. Meskipun demikian, meskipun sering mendengarkan kata takwa atau tidak asing lagi kata-kata takwa, namun ternyata tidak sedikit orang yang tidak paham dengan apa itu takwa, tidak mengerti tentang pengertian definisi dari takwa, sehingga ketika dia mendengar kata takwa tidak memiliki pengaruh sedikit pun di dalam dirinya. Ketika mendengarkan kata takwa, maka tidak berubah sedikit pun perilakunya. Kenapa? Dia tidak paham apa itu takwa, tidak paham apa yang dia dengarkan, hanya sering, tapi dia tidak tahu, sehingga dia tidak bisa menikmati nikmatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menjelaskan tentang pengertian definisi dari takwa, maka perhatikan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abu Dzar dan juga dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kemudian ikutilah perbuatan buruk yang kamu pernah lakukan dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita semua 3 perkara. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian ikuti perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa keburukan dari perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan. Kemudian wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah ditanya, an aksari ma yudkhilun nasa al-jannata, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka Nabi SAW pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa su'ila, dan beliau juga ditanya, an aksari ma yudkhilun nasan nara, amalan yang menjadikan manusia itu masuk ke dalam neraka, yang banyak membuat manusia itu masuk neraka itu apa? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Sedangkan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Artinya apa? Jika dia tidak menjaga mulutnya, jika dia tidak menjaga kemaluannya, maka akan sangat mudah bagi dia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hadis ini. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'ad bin Jabal. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka di sana kita dapat mengambil faedah bahwa Nabi SAW memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa yang Rasulullah SAW perhatikan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan untuk bertakwa? Karena takwa ini adalah ibadah yang agung. Kita nanti akan mengetahui alasan kenapa takwa ini adalah ibadah yang agung. Tidak hanya Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung yang memerintahkan dan mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertian dari takwa yang dijelaskan oleh para ulama adalah secara bahasa memiliki arti adanya penghalang, atau adanya benteng, atau adanya tameng, atau adanya pelindung antara seseorang dengan sesuatu yang dia takuti, sesuatu yang dia khawatirkan, dan sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi takwa itu adalah adanya benteng, adanya tameng, adanya pelindung antara seseorang dengan sesuatu yang tidak dia inginkan, yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia takutkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama menjelaskan pengertian dari takwa berbeda-beda satu sama lain. Namun intinya kembali kepada menjaga diri agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Kembali kepada menjaga diri agar senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan Imam Al-Jurjani, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan bahwasanya takwa itu menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya.
Jadi agar seseorang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan diri, menjaga diri dari perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah, yang mendatangkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan mengerjakan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini dijelaskan oleh Imam Jurjani. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Yang ada dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102. Maka beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Yang dimaksud bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkar wa la yunsa. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukaffar. Kemudian senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingkar, tidak kufur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Rajab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam yang merupakan syarah dari hadis Arba'in dengan ditambah beberapa hadis, beliau menjelaskan bahwasanya asal atau dasar dari takwa adalah seorang menjadikan adanya tameng, adanya wiqayah, adanya penghalang antara dirinya dengan hal yang ditakuti. Dan sesuatu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman itu paling takut kepada apa? Yaitu kepada neraka. Maka takwa itu adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya ada tameng dengan hal yang dia takuti. Sehingga takwa seseorang hamba kepada Rabb-nya adalah menjadikan antara dirinya dan Rabb-nya ada tameng. Tameng yang dia khawatirkan menimpa dirinya, atau tameng untuk menjaga diri dari hal-hal yang dia khawatirkan datang. Dia khawatir Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dia khawatir Allah Subhanahu wa taala menghukum, mensiksanya. Maka dia menjadikan dirinya dengan hal yang dia takutkan tadi ada tameng, sehingga hal yang dia takutkan itu tidak sampai kepada dirinya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia membentengi dirinya dari murkanya Allah? Yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, tidak akan mengadab hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba menunaikan hak-haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, nanti pada hari kiamat akan dipanggil manusia. Jadi kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, nanti pada hari kiamat manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang bertakwa? Maka manusia pun berdiri. Allah Subhanahu wa taala memanggil, mana orang-orang yang bertakwa? Kemudian manusia pun pada berdiri dan mereka bertanya, siapa mereka ya Allah? Siapa orang-orang yang bertakwa yang engkau maksud? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, mereka itu adalah suatu kaum yang takut menghindari kesyirikan dan peribadahan kepada selain Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ini yang diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia, di mana orang-orang yang bertakwa? Kemudian manusia bertanya kepada Allah, siapa orang yang bertakwa itu yang kau maksud? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka itu adalah kaum yang takut. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menghindari segala hal yang mendatangkan murkanya Allah. Dan sesuatu yang paling besar bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat berhati-hati dengan yang namanya kesyirikan. Mereka sangat takut terjatuh ke dalam kesyirikan, karena sekali terjatuh ke dalam kesyirikan, semua pahala dari amalan-amalan yang telah dia lakukan bisa terhapus, bisa hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terhapus amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah, sehingga mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak memberikan, tidak mempersembahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga takut kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan perintahnya. Mereka takut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan petunjuk atau hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka takut menjadi orang-orang yang merugi. Mereka takut menjadi orang-orang yang akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak melihat. Kemudian mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia aku bisa melihat. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Demikian karena sebab dulu di dunia datang kepada kalian itu ayat-ayat kami. Fanasitaha, kemudian kalian melupakannya, kalian tinggalkan, tidak ikuti. Fakadzalika al-yauma tunsa. Maka begitu pula pada hari ini kamu juga ditinggalkan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut ketika meninggalkan perintah Allah. Takut ketika mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah ketika Allah memberikan hidayah, kemudian dia meninggalkan hidayah tersebut. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berada di atas hidayah, ketika mereka berada di atas petunjuk, ketika mereka berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Ini yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis tentang keutamaan berpuasa, hadis tentang keutamaan melakukan qiyamul lail, adanya ihtisab, harapan. Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan rasa harap, ihtisab, mengharap rahmat, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menapaki jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, ketika mereka berada di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka berada di atas petunjuk, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap kasih sayangnya Allah, mengharap ampunan dari Allah, mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan mereka. Maka
ringkasnya yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kepada kita semua, bahwasanya orang yang bertakwa itu terkumpul di dalam dirinya dua hal. Yang pertama rasa takut kepada Allah, yang kedua rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau berkata bahwasanya orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Ini kata Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan yang Allah haramkan. Jadi ketika ada orang yang mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Kemudian ketika ada orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah merintahkan begini dan begitu, dia tinggalkan, tidak dia ikuti, tidak dia kerjakan, maka dia bukan orang yang bertakwa. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu perkataan Hasan Al-Basri menjelaskan tentang apa itu takwa dan siapa itu orang yang bertakwa. Takwa adalah orang yang senantiasa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada dirinya. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau menyebutkan bahwasanya takwa itu tidak hanya sekedar puasa di siang hari atau sholat di malam hari. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar orang yang banyak puasanya di siang hari, atau orang yang panjang sholatnya di malam hari, atau orang yang melakukan kedua-duanya, panjang sholatnya di waktu malam, banyak puasanya di waktu siang. Maka bukan seperti itu ketakwaan yang diinginkan atau ketakwaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa itu adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka itu adalah hakikat dari takwa. Karena banyak orang yang malam harinya qiyam panjang, tapi ternyata dia masih melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Terkadang ada orang yang puasanya banyak di siang hari, namun dia tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka takwa itu hakikatnya adalah apa? Mengerjakan yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semuanya, bukan hanya sebagian-sebagian. Karena takwa itu tidak ada setengah takwa, nggak ada sepertiga takwa. Takwa itu sepenuhnya, seutuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Udkhulu fis silmi kafah", masuklah kalian ke dalam Islam secara seluruhnya. Keseluruhan disuruh masuk. Tidak ada istilah setengah Islam, seperempat Islam, tidak ada. Terima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terima semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam takwa juga sama. Bertakwa itu seluruhnya, bukan hanya sebagian. Dan Talq bin Habib, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau menyebutkan bahwasanya takwa adalah engkau beramal, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas cahaya, di atas petunjuk, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu, di atas petunjuk, karena takut terhadap azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Talq bin Habib. Takwa itu didasari dengan ilmu terhadap perintah, ilmu terhadap larangan.
Takwa itu adalah tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Kenapa? Karena dengan ilmu dia akan tahu mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena dengan ilmu seorang akan tahu seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini pentingnya ilmu di dalam takwa. Maka Thalaq bin Habib menyebutkan takwa adalah engkau beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takwa itu adalah meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan berdasarkan ilmu. Sehingga apa? Seorang tidak mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Orang kalau meninggalkan sesuatu tanpa ilmu, bisa jadi dia mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Maka orang yang bertakwa ketika meninggalkan sesuatu, dia meninggalkan sesuatu dengan ilmu. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meninggalkan keburukan tersebut. Apa maksudnya? Alasan kenapa dia meninggalkan keburukan, alasan kenapa dia meninggalkan dosa, itu adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah takwa. Karena terkadang orang meninggalkan keburukan bukan karena takut kepada Allah, karena dia tidak mampu melakukannya, karena malu dilihat manusia, karena nggak punya kesempatan. Maka orang yang meninggalkan keburukan karena hal-hal yang seperti itu, dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ketika meninggalkan keburukan, dia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya pengertian atau definisi takwa yang disebutkan oleh Thalaq bin Habib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, adalah pengertian dari takwa yang paling lengkap. Kenapa? Karena mencakup adanya amal soleh dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, beliau menyebutkan bahwasanya hakikat dari takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilandasi dengan keimanan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengimani zat yang memerintahkan. Jadi beribadah berdasarkan iman, beribadah berdasarkan ilmu, beribadah berdasarkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, iman terhadap zat yang memerintahkan, iman terhadap janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan sesuatu, Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dan mengharamkan sesuatu, maka dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Dia juga beriman bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman di dalam ketakwaannya ketika dia mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang dia lakukan. Maka Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, menjelaskan hakikat takwa itu melakukan ketaatan kepada Allah dilandasi dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya perintah, adanya larangan agar seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik yang pernah bisa dia dapatkan atau dia jumpai. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah balasan terbaik yang dijumpai oleh setiap hamba. Ini pengertian dan definisi dari takwa yang disebutkan oleh para ulama. Dan takwa ini adalah wasiat yang sangat agung, wasiat yang dengannya para nabi dan rasul berwasiat.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan. Takwa adalah merupakan ibadah yang agung. Perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an kalau kita melihat ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah ayat perintah untuk bertakwa itu adalah jumlah ayat terbanyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai kesempatan menyebutkan tentang perintah takwa, hendaknya bertakwa, bertakwalah kepada Allah, mendapatkan ini dan itu. Maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka Alkitab, min qablikum, dari umat sebelum engkau. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada mereka? Wa iyyakum anittaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa itu bukan hanya untuk kita kaum muslimin, tapi untuk umat-umat terdahulu, umatnya Nuh, umatnya Ibrahim, umatnya Musa, umatnya Isa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa. Karena takwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan syariat dari para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri menjadi seorang muslim. Perintah untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian." Kenapa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena alladzi khalaqakum, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Kenapa kita harus takwa kepada Allah? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena alladzi khalaqakum, karena Allah yang menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, yang menciptakan kita dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidupnya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan berkembang dengan jumlah yang sangat banyak dari laki-laki maupun wanita. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan menggunakan namanya engkau saling meminta satu sama lain. Wal arham, dan peliharalah tali kekerabatan, silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Perintah untuk bertakwa dari Allah kepada manusia. Kenapa harus bertakwa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kemudian berikutnya ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Dan barang siapa yang dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulnya, faqad faza fawzan adzima. Dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa yang pertama. Kemudian memerintahkan kita untuk berkata dengan perkataan yang jujur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa itu kemenangan yang sangat besar? Yaitu tatkala seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah, hendaknya setiap diri itu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa yang dia persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang dia persiapkan untuk hari di mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kembali wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengabarkan, Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan dirimu untuk hari esok. Dengan apa kita mempersiapkan diri kita? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Dengan bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Perintah dari Allah bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegera menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW sekali lagi mewasiatkan kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah kemanapun dan dimanapun kita berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertakwa. Kemudian beliau memberikan contoh bagaimana merealisasikan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala juga melakukan hal yang sama, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana seorang hamba itu bertakwa. Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, perbanyak melakukan kebaikan. Kemudian kalau kita bermuamalah, bertemu dengan orang lain, sikapi mereka dengan adab dan akhlak yang baik. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduha, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya samawat wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan surga
Siapa orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Atau pakai bahasa lain, siapa orang yang bertakwa dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan janji surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan di ayat yang selanjutnya. Setelah ayat surat Al-Imran ayat yang ke-133, maka perhatikan Al-Imran ayat yang 134 sampai 135. Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra' wa dharra, tatkala lapang maupun tatkala sempit. Jadi ketika pertanyaannya bagaimana kita merealisasikan takwa dengan menginfakkan harta kita, baik tatkala lapang maupun tatkala sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan senantiasa menahan amarah. Bagaimana menjadi seorang yang bertakwa? Berusahalah untuk senantiasa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan manusia. Ini sifat orang yang bertakwa. Pengen bertakwa, ikutilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak tatkala lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang senantiasa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan juga orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Allah menyebutkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Senantiasa berbuat baiklah, karena berbuat baik, berbuat ihsan, ini bagian dari takwa. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang yang bertakwa itu adalah tatkala dia melakukan dosa, idza fa'alu fahisah, ketika melakukan dosa dan keburukan, aw dhalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, kemudian dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan yang mengampuni dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang yang bertakwa itu tidak terus-menerus berada di atas kesalahannya sedangkan dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah salah. Orang bertakwa ketika tahu yang dia lakukan adalah sesuatu yang diharamkan, dia langsung meninggalkan, bukan malah menikmati, bukan malah terus-menerus berada di atas keburukan tersebut. Kata Allah, orang yang bertakwa itu lam yusirru, mereka tidak terus-menerus ala ma fa'alu, di atas apa yang mereka lakukan dari perbuatan keji, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka telah mengetahuinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain. Perhatikan sekarang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab. Ini adalah Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Atau dzalikal kitab la raib, ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang selanjutnya. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Maka setelah kita mengetahui apa itu iman, setelah kita mengetahui definisi dan pengertian tentang iman, kemudian setelah kita tahu apa yang harus kita imani, maka ketahuilah iman itu merupakan bagian dari ketakwaan. Iman itu adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa, sifat dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka itu beriman kepada al-ghaib, perkara-perkara ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mengerjakan salat. Takwa itu menggabungkan antara keimanan dan amalan
amalan saleh. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berinfak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada contoh-contoh dan syariat-syariat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada segala sesuatu yang Allah turunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan syariat, menurunkan kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap datangnya hari kiamat. Karena ada orang yang mengatakan saya beriman, tapi dia tidak yakin terhadap hari kebangkitan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ketahuilah, mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Sifat dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita pengen merealisasikan takwa, maka realisasikan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita juga bisa merealisasikan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengerjakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengagungkan perintah Allah? Bagaimana mengagungkan syiar Allah? Apakah dengan membuat perayaan-perayaan? Tidak, tapi dengan mengerjakannya. Mengagungkan itu bukan membuat ritual, bukan membuat agenda perayaan, agenda memuliakan begini dan begitu, bukan. Memuliakan perintah Allah, mengagungkan perintah Allah adalah dengan mentaatinya, dengan mengerjakannya, menjauhi larangannya. Fa innaha min taqwal qulub, maka ketahuilah sesungguhnya yang seperti itu adalah muncul dari ketakwaan dari dalam hati seseorang. Jadi orang yang mengagungkan perintah Allah, mengagungkan syariat Allah, itu adalah merupakan buah atau realisasi dari takwa yang ada di dalam hati seseorang. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan, ketika menyebutkan tentang takwa, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Memang takwa itu munculnya dari hati, yang kemudian menumbuhkan amalan ketaatan di dalam anggota badan. Allah Subhanahu wa taala juga berkata di dalam ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darah dari sembelihan, tapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita merupakan inti dari ibadah-ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau untuk berlaku tidak adil. I'dilu, kata Allah, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena sungguhnya berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan. Bagaimana merealisasikan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satunya adalah dengan senantiasa bersikap adil, karena adil adalah merupakan bagian dari ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang sebelum engkau untuk berpuasa. La'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah realisasi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah dengan meninggalkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan yakinlah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkanlah di dalam diri kalian semua, yakinkan di dalam diri kita semua, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengganti dengan yang halal yang banyak sekali. Maka kita jangan pusing ketika melihat, wah kenapa ini diharamkan, kenapa ini diharamkan. Yakin Allah pasti telah mengganti yang haram ini dengan yang lebih baik, yang halal yang banyak. Maka tinggalkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan tentang ada seorang laki-laki Badui, orang Arab, Arabi, orang Arab dari pinggiran, orang Arab kampung, orang Arab pelosok, yang dia berkata, akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memegang kedua tanganku. Faja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullahu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, innaka lan tada'a syai'an. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu ittiqa Allahi illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tatkala meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau meninggalkan sesuatu dan dasar engkau meninggalkan sesuatu tersebut adalah karena engkau bertakwa kepada Allah, a'taqallahu khairan minhu, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih baik kepada engkau. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi SAW. Sehingga jangan khawatir ketika kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Tinggalkan sudah. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengganti dengan yang lebih baik. Itu adalah takwa. Didasari dengan keimanan kepada Allah, didasari dengan keyakinan. Itulah takwa. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah tanpa mikir untung dan rugi. Wah, kalau aku tinggalkan gimana nanti begini dan begitu. Enggak. Tinggalkan sudah. Tinggalkan semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. Dan takwa, saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi wasiat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wasiat yang terus-menerus disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita semua umatnya. Wasiat yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada orang-orang terdekat mereka. Wasiat yang disampaikan oleh orang-orang saleh kepada orang-orang yang ada di dekat mereka. Wasiat takwa. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan wasiat tentang takwa. Rasulullah SAW juga memperhatikan wasiat tentang takwa. Para sahabat juga sama, karena takwa memiliki buah yang sangat besar, buah yang sangat agung, keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu rizki, baik rizki di dunia dan rizki di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Talaq,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Takwa membuka pintu rezeki. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi banyak di antara manusia yang mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun memberi siksa mereka berdasarkan perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjanjikan takwa itu adalah pembuka pintu rizki. Allah akan membukakan pintu rizki dari langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Ini buah dari ketakwaan. Kemudian yang berikutnya, di antara buah dari ketakwaan adalah Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan, Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Surga di dunia maupun surga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, akan Allah Subhanahu wa taala berikan surga nanti di akhirat. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-63, tilkal jannatu allati turisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan ada mata air di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat ke-133. Bersegera menuju ampunan Rabb kalian, bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka buah dari ketakwaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-123, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'lamu, ketahuilah, anallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa dia akan mendapatkan sebaik-baik bekal, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian orang yang bertakwa dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf kisah tentang Musa dan kaumnya. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya buminya Allah Subhanahu wa taala, atau bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, yang akan Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesudahan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan akhir kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita ingin memiliki akhir dari kehidupan yang baik, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk
di antara orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan menjaga kita sehingga kita bisa istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas ridhonya Allah, istiqomah di atas petunjuk, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah selamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.